Satu contoh ya. Contoh mamaku bilang gini, Feby itu ada keluarga yang kecelakaan. Oh, Ma. Jadi aku gini, pahami sama teman-teman bahwa semesta itu berkomunikasi sama kita lewat peristiwa. Oke? Jadi aku memahami bahwa semesta, Allah itu merespon atau memberikan apapun kepada kita, dia membaca identitas diri kita. Maksudnya gimana, Teh Feby? Dia membaca identitas diri kita. Lihat lagi, semesta hanya membaca vibe di sini, getaran. Dia hanya membaca getaran hati kita sebagai identitas diri kita. Nah, aku selalu berusaha memahami itu, bahwa semesta membaca rasa. Semesta atau Allah atau hukum alam semesta ini mewujudkan segala sesuatu bukan atas dasar apa yang kita mau. Misalnya gini, ya Allah semesta, aku mau hutang lunas. Aku butuh hutang ini lunas semesta. Allah, aku butuh hutang ini lunas. Aku mau hutang ini lunas. Dia nggak baca itu. Dia nggak baca itu. Dia ngebaca vibe di sini. Ketika Pak Zaki bilang, aku mau hutang aku lunas, aku ingin hutang aku lunas. Dia nggak ngebaca itu. Tapi ketika hatinya Pak Zaki, gregetan banget nih, ditagih lagi, tagihan belum dapat, kesel. Dia membaca itu, dia membaca yang barusan. Paham nggak teman-teman? Ini substansi ya, substansi banget yang harus teman-teman tahu. Semesta nggak baca, semesta nggak mengabulkan, dan nggak kasih apa yang kamu mau. No. Dia membaca identitas diri kamu. Ketika Pak Zaki selalu mengeluh, dia baca identitas diri kamu adalah orang yang khawatir. Dan dikasih banyak kekhawatiran lagi datang kepada dirimu bertubi-tubi. Makin banyak yang nagih. Makin banyak yang bikin kesel, makin banyak orang-orang karena requestmu sendiri menggetarkan itu, gue cuma ngebalikin, kata semesta. Aku adalah yang paling jujur membaca hatimu bergetar tentang apa, aku balikin. Jadi ciptakanlah identitas diri yang berkelimpahan. Ciptakanlah identitas diri yang murah hati. Ciptakanlah identitas diri yang bersyukur. Ciptakanlah identitas diri yang berterima kasih, yang bergetar selalu dalam cinta. Itu yang dia tangkap. Itu yang dia berikan. That's why malam hari mau tidur, aku membuat vibe itu. Contoh, ketika ada mama bilang, Feb, itu ada keluarga yang kecelakaan. Aku selalu mikir gini, semesta lagi berkomunikasi. Wujud dari gambaran terima kasih aku atas segala yang aku terima. Mah, minta rekening BCA keluarga. Aku mau transfer 250.000. Nah, namanya yang mana ada fotonya, Ma? Oh ini, oh ya tante Yanti namanya, tante aku. Nah, aku tulis aku donasi untuk tante Yanti kecelakaan biar dia bisa ke dokter. Oke, donasi 150.000. Ini alur buat kita nulis malam ya. 1. Itu di pagi-pagi tuh Mama cerita. Tapi sebelum itu, kalau teman-teman, ada teman-teman yang nanya gini, lucu deh, Fah. Ada teman-teman nanya gini, Teh Feby, tolong dong kasih tahu aku dari pagi Teh Feby ngapain, apa yang Teh Feby lakukan. Tolong kasih tahu dari mulai bangun tidur, pagi, siang, sore, malam, sampai tidur lagi ngapain aja. Kayak gitu. Aku mau copy paste. Ya udah deh, ntar aku ceritain nih di ceritain gitu. Jadi jam 3, boleh ditiru, boleh enggak ya? Ya. Jam 3 aku bangun. Nah, jam 3 bangun, sholat tahajud. Di sholat tahajud, inti dari sholat tahajud, ngapain sih Teh Feby sholat tahajud? Bonding pacaran sama semesta.
Nah, itu gimana? Jadi di sholat tahajud itu Itu eh, gimana? Coding. dua rakaat doang. Aku sholat tahajudnya cuma 2 rakaat doang. Sholat tahajud 2 rakaat. Setelah sholat tahajud 2 rakaat, biasalah standar Islam lah, subhanallah apa segala macam segala macam. Setelah itu aku sadar nafas syukur. Sadar oke. Ya, sadar nafas syukur, dibangun jam 3 tuh sadar nafas syukur. Substansi sadar nafas syukur apaan sih? Sadar kalau kita bernafas, kan sadar nafas syukur gini. Stop dulu sebentar, diam dulu sebentar, lalu sadari nafas. Nafas masuk. Itu di jam 3 tuh ya. Pada saat nafas masuk, sadari energi tanpa batas masuk. Energi kehidupan masuk, energi kelimpahan masuk, energi kesehatan masuk. Aku menyadari itu dan pikiranku aku taruh di ujung hidung untuk menyadari nafas. Dan pada saat nafas masuk, aku merasakan di dinding-dinding hidung ini tuh dingin. Aku merasakan di situ Allah hadir lewat nafas. Jadi merasakan kehadiran Dia gitu. Di jam segitu tuh aku udah nangis. Biasanya udah yang, ya Allah baik banget sih Allah. Jadi rasa bersyukur itu besar sekali. Aku merasakan bahwa Allah ada di sini saat ini sekarang. Aku bisa rasakan lewat nafas. Ketika kita menyadari Allah dekat, sedekat nafas ini, Dia bersama-sama kita, lebih dekat dari urat nadi kita, seperti sedekat nafas ini. Allah itu kan yang menciptakan kita, yang memberikan kita usia. Terus kita butuh apa lagi ya kalau Dia udah dekat? Nah, di pagi-pagi udah kayak gitu. Jadi energi tanpa batas masuk, energi tanpa batas masuk, kelimpahan masuk. Intinya adalah cinta. Lalu pada saat nafas keluar, aku udah mulai ngeluarin kecemasan, keresahan, ketakutan jika itu ada ya. Kebingungan dalam nafas keluar. Dihembuskan. Kalau masih resah, tarik nafas lagi. Hembuskan lagi. Tarik nafas lagi, hembuskan lagi sampai tenang, sampai ada titik bahagia. Di titik bahagia itu aku diem. Diem larut di situ, aku bayangin tubuh aku transparan, menghilang, yang ada cuma energi tanpa batas doang, melebur bersama Dia, dan diem. Itu jam 3. Melebur tanpa batas bersama Dia, kita ada di dalam medan energi. Diem. Dan biasanya di jam 3 itu, karena aku biasanya hari itu harus ngasih daily rutin tuh ke batch 1. Padahal kan janjinya cuma 30 hari ya. Tapi kok ya nggak bisa gitu loh untuk nggak, kalau nggak ngasih lagi 38 gitu. 38 hari. Udah lebih kan dari 30. Nah, biasanya aku diem terus nanya. Semesta yang baik, Allah yang maha baik. Aliran pengetahuan apa lagi yang mau dikasih ya sama teman-teman di batch 1 dan teman-teman lainnya, aku diem. Itu nanti apa ya, alirannya datang sendiri untuk misalnya ingetin lagi tuh mereka 3 buku daily rutin misalnya gitu, Fa. Atau kayak kemarin law of assumption gitu keluarnya. Oh, oke. Terus apa itu kayak gitu tulisan yang pasti kan panjang-panjang tuh kalau after 30 hari. Lihat nggak, panjang banget itu narasi-narasinya. Ya, Fa? Lo bisa ngasih teknik, Teh, tapi pada lo beda. Teh, kalau saya pas tanya jam 3 pagi langsung dijawab itu mengganggu Teteh ya. Oh, enggak juga. Semua sudah keutuhan. Nah, jadi Gantung di jam tabungan 3, semesta, di jam Mbak, kalau 3 itu. kayak gitu, setelah sholat tahajud, gua langsung sedekah. Jadi di rumah itu aku beli, kalau di Borma atau di tempat-tempat toko apa tuh ada kayak apa ya, hanger. Apa ya, yang laci-laci itu loh, Fa, laci-laci oranye gitu, laci, ada 4 susun laci. Storage. Nah, itu gue tulisin tuh, storage pertama celengan anak yatim, storage kedua celengan rumah singgah, storage ketiga celengan panti jompo, storage keempat gue ngasih mama, atau mama di pertama, panti jompo, rumah singgah anak yatim. Itu biasanya after subuh gue buka dompet, masukin
gue bayangin anak yatimnya, gue masukin lagi, gue bayangin panti jomponya, masukin lagi, bayangin rumah singgah mereka tolong satu lagi, ya gue kasih mama. Udah, itu jam 3. Udah gitu, udah gue diem, kadang gue nulis di situ, apalagi yang mau dikasih buat si batch 1 ya, tulis, atau ada anak yatim apa yang mau ditolong. Masuk subuh, setelah subuh, jadi setelah sholat tahajud aku sedekah, subuh sedekah lagi tapi m-banking 10.000 buat sedekah beras yatim. Teman-temanku di Bandung ada ngumpulin dana buat anak yatim para penghafal Quran di pondok-pondok pesantren. Jadi pas kekumpul mereka gabungin dibeliin beras. Nah itu satu gue transfer 10.000 buat anak yatim, beras anak yatim. Satu lagi ada di Bekasi tuh kayak sekolah alam tapi gratis. Itu anak-anak yang terbuang gitu diurus sama dia. Nah gue juga donasi ke situ. Itu subuh, subuh sampai di situ. Nah itu yang dicatat, contoh yang tadi pertama tuh ngebantu keluarga yang 250.000 itu. Nah malamnya ini kan udah jadi penuh nih tulisan, gue ngerjain apa aja sehari, udah bantuin ini tuh, ada tukang parkir yang gue kasih 20.000, entar siang-siang gue ada kakek-kakek gue nggak tega gue kasih 30. Terus kebayang nggak semesta merekam apa di satu figur itu, merekam kelimpahan, Nilainya merekam kan identitas. Nilainya itu kan Enggak, tidak mau 1.000, 2.000 sebenarnya nggak harus sama kayak aku, enggak. Kalau nggak ada uang, doain aja. Kalau nggak ada uang, doa aja, doa. Karena sama sebenarnya cinta. Lepasin doa. Nggak harus ngikutin kayak aku. Butuh uang berapa tuh Feby sehari kalau donasi sebanyak itu. Awalnya cuma 1.000 perak yang aku masukin ke kotak-kotak itu. Cuma 1.000. Tapi seiring income gede banget kan malu kalau tetap kasih 1.000. Gitu. Awalnya 1.000, beneran 1.000 perak. Semesta nggak menilai value, enggak, tapi menilai hati yang mau berbagi cinta sama yang lain gitu. Nah malam harinya nih aku mau ngasih tahu, malam harinya apa yang aku lakukan dengan tulisan ini. Contoh nih, Tante Yanti kecelakaan, atau ini ada anak yatim. Contoh yang Tante Yanti deh, nanti yang 19 ikutin. Suami aku tuh udah hafal banget kalau misalnya malam tuh aku duduk gitu, biasanya kalau mau tidur lampu dinyalain, ini yang bentar ya, aku dimatiin lampu, yang bentar aku nyalain dulu, aku mau doa. Dia udah hafal. Aku ambil buku kan, udah ada 15 nih yang mau aku bilang terima kasih gitu. Kenapa sih bilang terima kasih? Kita jadi jembatan kebaikan. Kita jadi tempat buat aliran kelimpahan lewat badan kita gitu. Bersyukur banget. Nah, di malam harinya itu aku pegang catatan itu dan aku bilang gini, ya Allah makasih banyak dikasih kesempatan untuk bisa berbuat baik ke Tante Yanti. Nih, lihat caranya ya. Aku merem, aku bayangin Tante Yanti nerima uang itu. Aku bayangin dia tebus obat. 5 panca indera bersensasi kasih bahan bakar roket emas. Aku bayangin sampai dia sehat kembali. Padahal belum sehat. Itu satu poin yang aku syukuri. Aku kuantum jamin dia sehat. Satu lagi, nggak usah harus diikutin sih. Kalau nggak diikutin nggak apa-apa. Tapi kalau diikutin ya sedahsyat yang ngomong gitu. Realisasinya. Gitu. Satu-satu. Jadi taruh cinta dalam setiap doa, bayangin mereka sehat, mereka sejahtera, mereka berlimpah, mereka dalam kemudahan. Bukankah ketika kita melakukan itu, data di laptop itu hanya ada bersyukur dan cinta, mantul apa itu nanti di realitas kehidupan? Nggak usah diminta, itu udah hukum semestanya begitu. Apa yang mantul di dalam layar, Fa? Cinta. Abundance dong. Cinta dan banyak banget kemudahan rezeki yang masuk. Abundance. Abundant. Really abundant. Dulu aku juga punya banyak utang kok teman-teman. Utang kartu kredit, utang ini itu, banyak. Tapi sekarang aku nggak ada PR sama sekali. Ya itu ketakutannya karena ini pertama kali Teh saya di
Sekarang perenungannya gini, Mbak Indah apakah ketakutan itu ataukah Mbak Indah percikan cahaya semesta yang udah berkelimpahan tanpa batas? Mbak Indah yang mana? Yang itu atau entitas tanpa batas? Ikan tanpa Itu batas. selalu bolak-balik di situ selalu untuk ngingetin kita yang mana? Emosi itu atau Harus percikan? mengingat. Yes, betul. Fah, bisa kasih kesempatan siapa Pak? Wayan? Udah bisa Pak tuh Wayan. kayaknya. Tadi di face-nya udah 2. Silakan Pak Wayan. Baik, terima kasih. Selamat sore. Bisa masuk ya? Boleh dibuka videonya nggak Pak? Oh, boleh. Boleh dilihat wajah gantengnya dong. Waduh, mantap. Iya. Bentar ya. Hai Bali. Ya. Udah masuk ya? Wajah saya. Oh, belum Udah, Pak. nggak apa-apa, cukup. Oh, nggak apa-apa Selamat foto aja. Nggak apa-apa, yang penting suaranya gimana Pak Wayan? Gimana? Belum masuk suara saya. Suara udah, wajahnya nggak ada. Suara saya masuk, masuk, Pak. masuk ya? Clear suaranya oke. Gini, sip. Udah, gimana? Selamat sore, TVB. Sore, thank you so much udah support adik-adik yatim kemarin. Really appreciate about that. Saya minta maaf kadang-kadang gimana ya. Saya ini laki-laki tapi seringan kayak perempuan. Saya suka gimana ya, suka terharu atau gimana gitu, kadang sampai netesin air mata kalau ingat sesuatu lihat sesuatu yang orang kurang beruntung dan lain sebagainya. Ya sama kayak saya dipertemukan dengan TFB oleh Ngaji Rosso, ya oleh Mas Hendra. Ya. Itu juga saya bersyukur sekali. Sebetulnya saya pencinta Ngaji Rosso sudah sejak lama. Saya sempat ikut beberapa kelas Ngaji Rosso. Ya seperti Mas Arif RH saya sempat ikutin sampai ke Jogja. Gitu ya. Yes, keren itu, keren banget. Saya sudah beli bukunya yang buku kitab vibrasi. Saya sudah beli. Ya, saya sudah beli itu. Namun minta maaf saya belum sempat baca karena profesi saya adalah seorang freelancer tour guide. Ya. Oke. Saya adalah pramuwisata berbahasa Jerman. Ya, kemarin itu saya kan sempat dealing sama Mas Endra karena saya sejatinya tanggal 15 kemarin harus berangkat ke Jerman, diundang sama teman gitu ya. Cuman tiba-tiba visa saya nggak bisa confirm ya karena terlalu mepet katanya apply-nya, jadi nggak bisa dikonfirm. Kalau dulu sebelum belum kenal Ngaji Rosso, saya udah marah-marah banget itu, udah nyalahin semua orang dah. Sekarang pasti udah semua hancur dah. Yang gitu. Berbeda, yang sudah lahir kembali dalam kesadaran. Ya saya syukur juga ya, jadi ikut juga kelasnya Adelia ya, Mbak Lia ya. Tapi belum bisa beli ininya. Ya saya baru ikut di klubnya saja. Cuman mengikuti begitu ya, dan sekarang dipertemukan TVB tambah gimana gitu ya, saya tambah dalam aja gitu karena seperti yang teman-teman bilang di diskusi WA Group bahwa apa yang TVB sampaikan itu gampang banget gitu loh ngelaksananya, kemudian mengertinya gitu ya, tidak susah gitu untuk memahami bahasa yang paparan yang disampaikan oleh TVB gitu ya. Dan lucunya saya cerita sedikit lagi, saya ada saudara di kampung ya. Kapan hari kita ketemu di launching sebuah hotel yang baru dibuka di kampung kami gitu ya. Pak Wayan juga namanya gitu. Iya. Bro, kamu apa kabar? Baik gitu ya. Sehat. Terus lu tambah sehat aja kelihatannya. Lu juga tambah sehat ya. Kita selama sekali nggak ketemu, dulu nganterin anak ke sekolah bareng-bareng. Nah, saya bilang, kamu ikut Ngaji Rosso nggak? Enggak. Saya bilang enggak. Ikut dong. Gitu. Saya udah pura-pura aja. Saya ikut kok. Gitu. Kamu udah ikut kelasnya siapa aja? Dan dia bilang, kamu udah ikut kelasnya TVB?
Feby, yang mana? Itu temen di Dia, private Zoom aku, Pak Wayan. iya, Dia iya. ikut kelas private. Iya, itu. Jadi dia ngasih tahu saya, kamu sudah ikut kelasnya Teh Feby? Teh Feby yang mana? Aku bilang, dan beberapa hari kemudian saya sudah lupa itu. Ya Iya. tiba-tiba saya lihat ngaji Roso kan hampir setiap hari saya buka ngaji Roso pagi-pagi. Itu setelah saya biasanya pagi-pagi itu rutin saya sebelum saya kenal Teh Feby, saya biasanya dengerin musik. Karena saya sampai beli musik di online, itu orang Amerika yang jualin. Iya. Musik yang kebetulan juga 7 menit gitu ya. 7 menit rutin every morning, dan sebelum tidur saya pasti dengerin itu gitu ya setiap hari. Baru bangun saya dengerin itu. Saya kemudian berdoa, Allah saya agama Hindu, Yes. baru saya melakukan kegiatan. Nah, sekarang nambah gitu ya. Sadar nafas, doain Yes. 10 orang. Ini kok tambah hari kok tambah enak aja hidup Enjoy. ini. Gitu ya. Enjoy kah dengan itu? Itu Jadi, aliran semesta yang natural ya itu. ya, saya percaya sekali itu Teh, bahwa tidak ada suatu kebetulan di dunia ini bahwa semesta itu sudah ngatur saya harus ketemu dengan siapa, saya harus bagaimana. Saya yakinin sekali itu, dan ini sekarang tambah hari tambah yakin aja. Saya sering bersenda gurau sama istri, barusan kita keluar makan gitu ya di traktir anak saya, tiba-tiba ih mobilnya itu bagus ya, ntar kita juga bisa beli kok. Good. Itu Itu kayak sinyal tadi. semesta. Jadi kalau ada ngelihat mobil yang menjadi perhatian kita, itu semesta kayak lagi ngasih katalog, Pak Wayan. Yang ini bukan yang dimau. Lalu take it aja. Iya betul, itu aku mau, semesta bilang gitu sambil bercanda. Itu nanti dapat. Oke, siap. Oke, nanti Bener kayak kok, gitu. itu nanti dapat. Jadi tambah isi aja kayaknya hidup ini Teh. Jadi makanya saya memang jujur saya suka bersedekah ya. Saya pernah dengar di sebuah acaranya ngaji Roso juga. Itu entah siapa narasumbernya, saya sudah lupa saking banyaknya. Beliau pernah bilang, kalau kamu sedekah makanan, berarti makanan yang kamu dapat. Kalau Iya. kamu sedekah uang, maka uang yang kamu dapat. Gitu. Iya. Kalau kamu sedekah doa, kamu akan didoakan juga oleh orang yang untuk menjadi lebih baik. Gitu ya. Iya. Jadi ya dari situ saya juga sangat ikhlas sekali untuk bersedekah, dan kadang-kadang panggilan hati saya kayak tukang parkir gitu ya. Biasanya kan cuma 2.000, 3.000 gitu ya. Udah deh kasih 5.000, kasih 10.000 ya. Saya juga tidak akan miskin dengan uang 10.000 kalau itu pergi. Dan kalau saya tahan uang 10.000 itu, saya juga belum kaya kok sekarang gitu ya. Tapi saya sudah merasa bahwa saya memberikan seseorang itu, dia bahagia banget dengan uang 10.000 yang saya kasih gitu ya. Terima kasihnya dia tuh luar biasa Pak. Terima kasih Pak. Aduh Pak, udah terima kasih rezeki Bapak hari ini begitu ya. Dan jujur ya teman-teman semua, ini jadi keluarga saya sekarang. Saya juga sudah tidak muda lagi, tapi saya bangga gitu ya. Saya senang sekali. Saya kelihatan lebih muda dan lebih ganteng sekarang daripada beberapa tahun yang lalu. Oke, berarti Pak Wayan jadi kayak udah lupa sama masalah ya, itu udah pasti akan terurai dengan sendirinya, begitu Pak Wayan? Saya sudah hampir lupa dengan masalah saya. Jadi saya kadang-kadang ingat, tetapi ya seperti yang TB bilang ajarin. Jadi saya kadang-kadang layer itu kan abandon terus yang kita pancarin itu akan beres dengan sendirinya. Ya, seperti yang Feby, kemudian dulu kan saya juga ikut kelasnya Mbak Lia. Jadi Mbak Lia bilang kan ada layer-layer yang kadang-kadang muncul, kadang-kadang looping kan gitu. Nah, Mas Riko kan looping gitu ya. Kadang-kadang looping. Saya boleh nggak kita berhenti sejenak? Saya rasakan nafas masuk. Kalau dulu waktu Mbak Adelia saya nggak bayangin apa-apa. Kalau sekarang saya bayangin, oh putih emas masuk. Good. Kesadaran semesta yang maha luas, tanpa batas ya, tanpa batas gitu ya. Terus ya saya tahan sebentar bekerja ya. Good. Sinar itu dalam tubuh saya mengurai embun awan-awan hitam itu, kemudian saya keluarkan. Layer-layer itu terurai gitu ya.
Good. Dan gila, tenang banget. Sumpah, Tuh, sumpah, dieksplor, betul. sumpah Explore bener. ya teman-teman. Ya, bener-bener Teh Baby, saya juga ngerasa badan saya jauh lebih bugar sekarang. Yang dulu yang dulu lutut saya sakit karena kecelakaan, ya nggak sembuh-sembuh. Nah, sekarang saya sudah bisa jalan dengan normal, dan teman saya bilang, jalanmu udah normal. Kalau dulu teman saya selalu koreksi jalan saya, kakimu sakit ya, jalanmu pincang. Sekarang udah enggak, jalanmu udah oke sekarang. Jadi dari belakang saya memang kelihatan jalan saya goncang gitu ya, agak pincang sedikit kalau saya jalan. Sekarang udah enggak, dan saya juga ngerasain enteng aja jalan gitu ya. Dan ya kemarin juga karena teman baik sekali, diliatin saya agak gendut sedikit, dia nawarin, bro, kamu olahraga dong. Hah? Kok tumben kamu perhatiin sama saya? Caranya gimana, bos? Tuh ada sepeda di rumah, lu bayar berapa aja, udah aku bawain, kapan kamu siap saya bawain sepeda. Itu sepeda sudah ada di garasi sekarang. Ya udah, gitu, dia pasti tinggal ke Jakarta katanya. Sekarang dia main saya kemarin lihat dia di Facebook, dia main di daerah Jawa Barat sana. Dia memang pemain sepeda gitu, sepedanya mahal-mahal banget. Ya saya dikasih dengan harga berapapun kau bayar, oke deh. Itu apakah Semesta salah? baik banget, semestanya murah hati. Gila, bener. Keren Pak Wayan, keren. Banget, Tuh tadi ada insight tuh dari Pak Wayan. Bayangkan energi tanpa batas masuk kayak cahaya emas, tahan dulu di dalam badan untuk bekerja. Ya, itu yang saya lakukan. menghilangkan kecemasan, ketakutan, kebingungan, lalu keluarkan lewat nafas keluar. Lakukan Begitu. itu berapa kali putaran. Itu sama kayak Nela waktu sakit asma, asmanya sembuh. Sakit alergi, alerginya hilang. Hutang juga sama kayak gitu. Prinsipnya sama. Thank you banget Pak Wayan udah sharing keren. Wayan, makasih ya, teman-teman Pak. semua. Saya izin Makasih satu ya. hal lagi saya mau sampaikan, Mbak Viva. Saya Ganteng kok, Pak. Awet muda. Saya yakin dan awet percaya muda, bahwa Pak. tidak di confirmnya visa saya ke Jerman. Jadi memang saya harus ikut ini gitu dulu. Jadi kalau saya di Jerman pasti tidak bisa ikut karena saya sibuk sekali. Saya harus ada di 4 kota untuk seminar dan lain sebagainya gitu. Jadi saya nggak ada di sini sekarang gitu. Pak Wayan, pay it forward ya. Betul. Teruskan lagi cerita sadar nafas ini ke teman-teman Pak Wayan di luar sana. Baik, saya teruskan ke anak istri dulu deh. Gitu. Ceritain ke banyak teman. Makasih Pak Wayan. Terima kasih Viva, Mbak Viva dan teman-teman semua buat waktunya. Awet muda kok Pak, ganteng. Nanti saya ngaca lagi Mbak Viva. Iya ganteng beneran. Terima kasih. Iya. Thank you. Oke, teman yang baik, lain. terima kasih ya. Terima kasih. Terus lanjut. Terima kasih. Thank you. Oke, Van, next. Viva? Halo? Teman-teman yang lain? Ada siapa teman-teman yang lain, Fa? Mute, Vivanya mute. Itu kayaknya Mbak Alfi deh. Mbak Alfi. Mbak Alfi bisa open mic nggak? Tadi belum selesai. Yang daily-nya Tete yang 1 hari penuh itu belum selesai. Waduh, panjang itu Mbak kalau mau diceritain. Iya, tadi contoh itu lalu di pagi hari tadi udah ya. Lalu duha. Sholat duha, setelah duha sadar nafas lagi. Lalu di jam 8 aku udah mulai ngeliat list anak yatim siapa yang butuh transport sekolah. Aku support, terus mana yang butuh buku dan lain-lain. Jadi otak udah diisi sama 3 cerita. Siapa ya? Kalau nggak salah daily rutin hari ini ya, batch 1 ya, Fa? Siapakah orang-orang yang bisa aku bahagiakan hari ini? Siapa orang-orang yang bisa aku ringankan bebannya hari ini? Siapa orang-orang yang bisa aku mudahkan hari ini? Gitu ya, Fa? Daily rutin hari ini ya? Nah, itu daily rutin di area jam 8, jam 9. Aku memang semesta siapa ya gitu. Nah itu biasanya nanti ada anak yatim, ada panti jompo, TVB butuh ambulan,
TVB butuh pampers, butuh apa. Nah, itu biasanya aku support gitu. Nah, itu di jam 8, jam 9. Jam 10 udah mulai siap-siap private Zoom. Private Zoom teman-teman. Masuk siang, kayak gini rutinitasnya nih siang terus. Sampai nanti menjelang makan siang, aku biasanya sama Mbak nyiapin 2 pack makan siang yang aku bawa mobil sama anakku jalan ke jalanan, kira-kira ada kakek nenek yang belum makan atau siapa ya yang hati ini tergerak buat ngasih. Jadi biasanya aku tuh kasih makan 2 pack aja, entah itu aku masak sendiri atau aku beli. Dan aku jalan, oh ada kakek makan ya, selamat makan, ketemu lagi. Oh ada badut-badut misalnya di jalan atau apa, aku kasih udah. Terus aku